Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada fase B kelas 4 semester 1 kurikulum merdeka dengan materi menyambut usia balik. Sebelum dimulai pelajaran, yuk kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Dengan melakukan kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, peserta didik itu mampu, yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang keempat, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Anak-anak soleh dan solihah, yuk kita mengamati gambar terlebih dahulu bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan. Kira-kira kalian berada di fase yang mana? Kenapa sih usia baligh itu harus disambut? Yang pertama, semua orang akan mengalaminya, hanya berbeda waktu antara satu sama lainnya. Yang kedua, supaya kita lebih siap dan mampu melewati masa baligh dengan baik, maka kita harus tahu ilmunya. Mari kita renungkan sebenarnya baligh itu apa ya? Apakah baligh itu dewasa? Kita belajar tentang pengertian baligh. Baligh secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu balagho yang artinya sampai. Sedangkan baligh secara istilah artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan atau yang disebut dengan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang dibebankan syariat Islam, sedangkan taklif adalah hal yang dibebankan kepada mukallaf. Setelah kita belajar pengertian dari baligh, mari kita belajar tentang tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih. Yang pertama yaitu sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila sudah menginjak 15 tahun namun belum haid atau mimpi basah, maka sudah dikatakan baligh. Yang kedua adalah keluar mani bagi laki-laki dan perempuan ketika berumur 9 tahun atau dikatakan dengan ihtilam atau mimpi basah. Yang ketiga, haid bagi perempuan ketika telah menginjak usia 9 tahun. Anak-anak siswa kelas 4, khususnya anak-anak solehah, jangan takut apabila kalian itu mengalami haid atau menstruasi. Mari kita belajar apa itu haid. Haid secara bahasa artinya mengalir. Dalam bahasa kita, haid juga disebut dengan menstruasi atau M, dan lebih tepatnya yaitu datang bulan. Haid adalah darah yang keluar dari rahim atau kemaluan wanita yang sudah mencapai baligh pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya kita belajar tentang apa itu ihtilam atau mimpi basah. Mari kita simak bersama-sama.
Pengertian ihtilam menurut ajaran Islam, ihtilam dapat diartikan sebagai bermimpi hingga keluar air mani atau mimpi basah. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan hadas dan harus dibersihkan atau disucikan. Maka dari itu, apabila kalian yang perempuan mengalami haid atau laki-laki mengalami ihtilam atau mimpi basah, jangan takut. Segeralah laporan kepada orang tua kalian. Anak-anak soleh dan soleha, bahwa haid dan mimpi basah itu termasuk hadas besar. Dan cara mensucikan hadas besar dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Berikut ini adalah tata cara mandi besar. Yang pertama, kita lakukan niat. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga 3 kali. Yang ketiga, kita bersihkan kemaluan dengan tangan kiri hingga bersih. Yang keempat, sebelum melakukan mandi, kita wudhu terlebih dahulu. Yang kelima, basuh rambut dengan tangan ke seluruh permukaan kulit kepala sampai rata. Yang keenam, guyur kepala lalu guyur seluruh tubuh kita. Yang ketujuh, untuk menyempurnakan agar badan kita bersih, sehat, kita gunakan sabun mandi, kita gunakan sampo dan lain-lain. Yang kedelapan, sebelum kita sholat, kita lakukan berwudu terlebih dahulu. Anak-anak soleh dan soleha, ketika kalian mengalami hadas besar, ada beberapa larangan berhadas besar. Yang pertama adalah menunaikan sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yang kedua adalah melakukan tawaf. Yang ketiga adalah membaca atau menyentuh Al-Quran. Yang keempat yaitu menunaikan sujud tilawah atau sujud syukur. Selanjutnya memasuki masjid, berpuasa wajib ataupun sunnah. Itulah larangan-larangan ketika kalian berhadas besar. Setelah kita tadi belajar tentang tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih, mari kita belajar tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Sekarang bagi laki-laki terlebih dahulu. Bagi laki-laki, tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi yang pertama, suaranya itu terdengar berat. Yang kedua, tumbuhnya jakun. Tumbuhnya kumis, jenggot, tumbuhnya rambut di ketiak dan sekitar alat kelamin, dan tubuhnya semakin berotot. Nah, sekarang kita belajar tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi pada perempuan. Perempuan suaranya itu akan lebih halus. Dan tanda-tanda berikutnya adalah tumbuhnya rambut di ketiak dan di sekitar kelamin. Pinggul dan payudara mulai membesar serta menstruasi. Setelah kita belajar tentang tanda-tanda baligh, maka kita punya kewajiban setelah memasuki usia baligh. Kewajiban yang pertama adalah sholat fardu. Sholat fardu hukumnya wajib dilaksanakan ketika kalian sudah masuk pada usia baligh. Kewajiban yang kedua adalah menuntut ilmu. Seperti kalian ini adalah menuntut ilmu di sekolah. Menuntut ilmu bisa di sekolah ataupun di rumah ataupun di TPQ MDA. Kewajiban yang ketiga adalah menutup aurat. Bagi laki-laki maupun perempuan. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sesungguhnya inna nuhinna anturo auratuna. Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. Demikian tadi video pembelajaran tentang menyambut usia baligh pada
Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.